Selamat pagi para siswa-siswi kelas 10 SMA Katolik Andaluri. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran bahasa Jerman kita, dan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan artikel tak tentu. So, apa yang dimaksudkan dengan artikel tak tentu ini? Kita sudah mempelajari tentang artikel dalam bahasa Jerman, oke? Nah, artikel itu dijelaskan begini bahwa setiap kata benda dalam bahasa Jerman mempunyai jenis kelamin, oke? Nah, ada yang jenis kelaminnya itu laki-laki atau disebut maskulin, dan ini ditandai dengan artikel yang berbunyi der, oke? Der. Contohnya itu adalah der Vater, der Lehrer, yang ini artinya der Vater itu artinya bapak. Bapak itu maksudnya orang yang tertentu. Der Lehrer artinya Pak Guru itu, oke? Lalu ada yang jenis kelaminnya itu perempuan atau disebut feminin. Feminin itu ditandai dengan yang disebut artikelnya berbunyinya apa? Di. Oke. Contoh itu di Mutter artinya ibu itu. Oke. Di Lehrerin artinya ibu guru itu. Nah, lalu ada yang jenis kelaminnya itu netral. Netral ini maksudnya dia tidak laki-laki maupun tidak perempuan. Di dalam bahasa Jerman disebut neutral. Neutral. EU dibaca OI. Ini ditandai dengan yang disebut artikelnya das. Misalnya, itu das Buch. Das Buch itu artinya buku itu. Oke. Das Haus artinya rumah itu. Nah, kalian pelajari baik-baik bahwa kalau artikelnya itu berbunyi der, di, dan das, maka ini artikel ini dalam kurung der, di, dan das ini disebut artikel tertentu. Maksudnya adalah bahwa maksudnya benda yang ditunjuk. Benda yang ditunjuk itu adalah benda tertentu yang sudah jelas. Maka biasa diterjemahkan dengan kata yang tadi ini bapak itu, artinya bapak yang itu bukan yang ini ya. Maka diterjemahkan dengan kata itu. Oke. Rumah itu, buku itu, ibu guru itu, sekolah itu, gereja itu, anak itu, anjing itu, kucing itu, polisi itu, pohon itu, bunga itu, dan seterusnya. Jadi kalau ada kata der, di, dan das di depan kata benda itu, maka itu disebut artikel tertentu, dan artikel tertentu ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata itu, dan disebut tertentu karena menunjuk benda, barang, hal tertentu.
yang sudah jelas bagi orang yang menunjukkan barang atau benda atau hal tersebut. Oke? Nah, sekarang kita pelajari apa yang disebut artikel tak tentu. Oke? Artikel tak tentu. Nah, artikel tak tentu ini dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, itu diterjemahkan dengan kata seorang, kalau dia itu seorang, kalau dia itu manusia, sebuah, kalau dia itu benda, dan seekor, kalau dia itu apa? Hewan. Oke, jadi seorang itu untuk siapa? Seorang itu untuk manusia, ya ini sudah tahu semua. Sebuah ini untuk benda mati, dan seekor ini, ya sebuah untuk benda bukan benda mati, pohon juga bisa sebuah pohon. Seekor itu untuk binatang. Oke. Nah, mengapa disebut tak tentu? Disebut artikel tak tentu karena artikel tersebut, jadi artikel yang seorang, sebuah, seekor ini, itu tidak menunjuk pada sebuah benda atau hal secara jelas atau secara pasti atau tidak tertentu. Nah, tidak tertentu. Jadi kalau saya bilang itu sebuah rumah ada di Wara, lalu kalian kan berpikir rumah apa itu ada sebuah rumah yang dekat mana? Nah, kita kan mesti cari, tidak jelas. Tapi kalau saya bilang rumah itu terletak di Wara, oh rumah itu, rumah yang hijau itu, oke. Demikian pun kalau saya bilang seorang Pak Guru mengajar di kelas, kalian akan berpikir Pak Guru yang mana yang dimaksud ini karena ada disebut seorang, tidak jelas, jadi tidak tentu seorang Pak Guru. Lain kalau kalian mengatakan Pak Guru itu sedang mengajar di kelas. Oh, Pak Guru yang berbaju putih itu. Nah, jelas ya. Atau kalian mengatakan seekor anjing menggonggong di jalan. Oh, ini anjing yang mana? Seekor, apakah anjing yang di Preliu, anjing yang di Padedita, anjing yang di Matawai? Nah, itu kan semua seekor. Jadi, anjingnya itu tak tentu. Tapi kalau kalian mengatakan anjing itu sedang menggonggong di jalan. Nah, yang mana? Oh, itu yang coklat sana sedang menggonggong. Oke. Nah, dalam bahasa Jerman, artikel tak tentu ini ditandai dengan kata, dengan kata, oke. Kata yang pertama. Kalau ditandai dengan kata ein ini artinya yang ini diterjemahkan dengan sebuah, seorang, seekor. Ini ein untuk kata benda yang berjenis kelamin laki-laki. Eine untuk kata benda yang berjenis kelamin perempuan. Dan ein untuk kata benda yang berjenis kelamin netral. Nah, sudah begitu ya. Jadi, ein untuk yang laki-laki, eine untuk yang perempuan, dan ein lagi untuk yang netral. Sekali lagi, ini diterjemahkan dengan seorang, sebuah, atau seekor. Tergantung setelah ein ini ada apa? Ada manusianya, atau ada bendanya, atau ada binatangnya. Oke? Contoh, kita buat contoh ya. Nah, contohnya begini.
Kalau kalian mengatakan der Vater, ini artinya apa? Ini artinya atau itu artinya bapak itu. Oke? Der. Perhatikan der ini ya. Der untuk yang laki-laki. Kalau kalian ingin mengatakan seorang bapak, maka kalian pakai yang ini. Oke? Kalau kalian tulis begini, ein Vater itu artinya seorang bapak. Oke? Nah, jangan lupa dalam bahasa Jerman setiap kata benda itu selalu ditulis dengan huruf awal huruf besar. Oke? Nah, contoh lain, kalau kalian mengatakan der Lehrer, itu terjemahannya Pak Guru itu. Kalau kalian mengatakan ein Lehrer, itu artinya seorang Pak Guru. Oke? Nah, begitu. Contoh lain, kalau kalian menulis der Hund, masih ingat Hund? Hund itu anjing. Terjemahannya anjing itu, maka kalau kalian menulis ein Hund, itu artinya seekor anjing. Oke? Kalau kalian menulis der Tisch itu meja. Meja itu, maka kalau kalian ingin mengatakan sebuah meja, kalian cukup menulis ein Tisch. Itu artinya apa? Sebuah meja. Oke? Nah, paham ini ya? Ini untuk kata benda yang berartikel der. Semua yang berartikel der itu, kalau diubah menjadi artikel tertentu, seorang, sebuah, atau seekor, maka kalian menggantikan der itu dengan kata ein. Demikian ya. Nah, kalau kalian menulis sekarang misalnya untuk yang feminin, yang berjenis kelamin perempuannya. Kalau kalian menulis di Mutter, maka kalian menerjemahkan itu dalam bahasa Indonesia ibu itu. Tetapi kalau kalian ingin mengatakan seorang ibu, sekali lagi, kalau artikelnya di, maka seorangnya itu menjadi eine. Ini di sini ya, ditambah ya. Eine Mutter. Eine Mutter itu artinya seorang ibu. Oke. Kalau kalian menulis di Schule itu artinya sekolah itu. Nah, kalau kalian menulis eine Schule, itu artinya sebuah sekolah. Oke? Kalau kalian menulis di Katze ini artinya kucing itu. Oke? Tapi kalau kalian menulis eine Katze, ini terjemahannya seekor kucing. Nah, oke? Paham ini ya? Die Mutter, eine Mutter, die Schule, eine Schule, die Katze, eine Katze. Oke? Yang ini artikel tertentu menjelaskan bahwa barang itu adalah yang dimaksudkan, kucing adalah kucing yang itu, sedangkan ini hanya mengatakan seekor kucing yang tidak jelas kucing yang mana, tapi bahwa ada seekor kucing itu. Oke? Yang berikut, kalau kalian menulis das Kind itu artinya anak itu. Nah, kalau kalian menulis ein Kind, maka ini artinya seorang anak. Oke, seorang anak. Das itu tertentu, kalau menjadi ein itu menjadi tak tentu. Tak tentu anak yang mana kita tidak bisa tentukan. Oke. Kalau kalian menulis das Buch, oke, das Buch ini artinya buku itu. Oke. Nah, kalau kalian menulis ein Buch, maka ini artinya sebuah buku. Nah, sebuah buku. Oke. Kalau kalian menulis, ya, contoh yang lain, misalnya das Mädchen. Das Mädchen ini artinya gadis itu. Kalau kalian menulis ein Mädchen,
ini artinya seorang gadis. Nah, begitu ya. Oke. Nah, sekarang setelah kalian mempelajari ini, bagaimana membuat artikel tertentu dan artikel tertentu dari kata benda dalam bahasa Jerman, maka menjadi sebagai rangkuman, saya tuliskan di bawah sini, der itu, tulisnya begini, rangkuman itu kesimpulan ya. Nah, artikel tertentu, lalu di sebelahnya artikel tak tentu. Di sebelahnya artikel tak tentu. Nah, di sini kalau dia der di sini, maka di sini menjadi ein. Kalau di sini di sini menjadi eine. Kalau di sini das, di sini menjadi apa? Ein lagi. Oke. So, dengan demikian kalian sekarang sudah bisa membentuk kalimat-kalimat bahasa Jerman, baik itu dengan artikel tertentu maupun artikel tertentu. Contoh kalimat kita buat ya. Contoh kalimat ya. Kalau kamu mengatakan Pak Guru itu tinggal di Wara. Oke, Pak Guru itu tinggal di Wara. So, kata-katanya yang ada di situ, Pak Guru itu der Lehrer. Oke, tinggal wohnen. Di itu in. Oke, nah sekarang kita terjemahkan. Bagaimana cara menerjemahkannya? Pak Guru tinggal di Wara. Der Lehrer wohnen. Wohnen ini kalau dihubungkan dengan der Lehrer itu seorang laki-laki. Kalau dalam katakan diri, subjek itu adalah RCS, ya. R itu kalau dihubungkan dengan wohnen maka menjadi wohnt. Oke. Der Lehrer wohnt in Wara. Jangan kalian menulis der Lehrer wohnen. Tidak ya, ini sudah diajarkan dulu di semester 1. Penggunaan kata kerja ini kalau dihubungkan dengan subjeknya. Oke. Der Lehrer wohnt in Wara. Nah, bagaimana kalau kalian ingin mengatakan seorang Pak Guru tinggal di Wara? So, seorang Pak Guru. Der itu kalau diubah menjadi artikel tertentu menjadi ein. Maka ein Lehrer wohnt tetap in Wara. Oke, nah demikian. Ini untuk yang artikelnya der. Bagaimana kalau kalian mengatakan kucing itu bermain. Nah, kucing itu bermain ya. Kucing itu di Katze. Bermain itu spielen. Nah, kucing itu bermain, kucing itu di Katze. Nah, spielen ini jangan kamu tulis di Katze spielen, tidak boleh. Di Katze ini satu ekor kucing, di kucing itu yang kalau kata ganti dirinya itu adalah dia. Dia ya orang ketiga. Dan untuk dia itu si, kalau dihubungkan dengan spielen, maka en-nya diganti dengan t. Die Katze spielt. Kucing itu bermain. Bagaimana kalau kita ingin mengatakan seekor kucing bermain? Seekor kucing bermain. Nah, ini kalau di seekor kucing, maka di ini diganti dengan apa tadi? Diganti dengan eine, oke. Diganti dengan eine Katze, K-nya besar. Katze spielt. Nah, ini dia. Oke. Nah, yang berikut kita mau menulis misalnya rumah itu terletak di Kodi. Ya, rumah itu terletak di Kodi. Rumah itu, das Haus,
Das Haus. Terletak itu liegen. Di itu in. Sudah ya. Liegen. Rumah itu terletak di kodi. Das Haus. Das Haus. Oke. Das Haus. Terletak liegen. Das Haus ini kata benda orang ketiga tunggal dia. Ya, artinya dia. Dia terletak di kodi, maka liegen, jangan kalian tulis das Haus liegen, tidak boleh. Das Haus liegt, en-nya ganti dengan t, oke? In kodi. Rumah itu terletak di kodi. Das Haus liegt in kodi. Bagaimana kalau kalian ingin mengatakan sebuah rumah terletak di kodi? Nah, sebuah rumah terletak di kodi. Maka kalian akan menulis das ini. Das diganti dengan apa ini? Das gantikan ein. Hanya di saja yang ada. Eine, oke? Sudah jelas ya. Ein dan ein, oke? Sebuah rumah terletak di kodi, maka kalian mengatakan ein Haus liegt in kodi. Oke? Nah, demikian. Dengan penjelasan ini, saya pikir sudah jelas apa yang dimaksudkan dengan artikel tertentu maupun artikel tak tentu. Sekarang tugas kalian adalah membuat kalimat bahasa Jerman dengan artikel tertentu dan artikel tak tentu. Oke? Nah, sekarang dia punya kata bendanya. Jadi saya tulisnya di sini. Misalnya di sini ditulis ibu guru. Oke. Kalian buat dalam artikel tertentu ibu guru itu dan artikel tertentu seorang ibu guru. Jadi satu kalimat ini ada dua, oke? Ibu guru, lalu kata kerjanya di sini, kata kerjanya bekerja, oke, bekerja. Jadi ibu guru itu, nah, saya tulis jelas saja nih, ibu guru itu bekerja, oke? Ibu guru itu bekerja di Waikabubak, oke? Lalu yang berikutnya lagi itu seorang ibu guru bekerja di Waikabubak, oke? Nah begitu ya, cara buatnya demikian. Yang berikut nomor 2. Siswa itu belajar bahasa Jerman. Bahasa Jerman itu Deutsch, oke, bahasa Jerman ini, oke. Nah, bagaimana kalau seorang siswa belajar bahasa Jerman? Nah, bagaimana terjemahkan itu ya? Yang berikut, nomor 3. Nenek itu pergi. Nenek itu apa nenek? Nenek itu nenek di oma, oke? Pergi itu apa? Pergi gehen, oke? Nah, bagaimana kalau seorang nenek pergi, oke? Nomor 4. Kalimatnya berbunyi gereja itu terletak di Melolo. So, gereja itu terletak di Melolo. Gereja
itu di Kirche, oke. Terletak itu liegen, oke. Bagaimana kalau sebuah gereja terletak di Melolo? So, bagaimana ini ya? Nomor 5. Nomor 5. Ini. Ikan itu berenang. So, ikan, bahasa Jermannya, der Fisch. Berenang itu apa berenang? Schwimmen. 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 Oke. Bagaimana kalau seekor ikan berenang? Bagaimana itu diterjemahkan ya? Nomor 6. Nomor 6 itu apa lagi? Nomor 6. Paman itu duduk. Ya, duduk. Paman, bahasa Jermannya der Onkel, oke. Duduk itu sitzen, oke. Bagaimana kalau kalian mengatakan seorang paman duduk, oke. Seorang paman duduk. Nomor 7, kalian menulis kalimat nyonya itu berdiri, oke. Nyonya itu bahasa Jermannya die Frau. Berdiri itu stehen, oke. Bagaimana kalau seorang nyonya berdiri? Begitu ya. Nomor 8. Kalimatnya tas itu jatuh. Jangan, jatuh ini kalian belum bisa. Tas itu, ini sulit kalimatnya, karena kata kerjanya agak sulit. Tas itu terletak, gitu saja ya, di sana, oke. Tas itu bahasa Jermannya die Tasche. Terletak sudah tadi. Liegen, di sana itu dort, oke. Di sana itu dort. Bagaimana kalau kalian mengatakan sebuah tas terletak di sana, oke. So, nomor 9. Nomor 9. Siswi itu, tadi siswa ya di atas ya, sekarang siswi, oke. Siswa ya, oke. Siswi itu menulis, ya, siswi itu menulis. Siswi bahasa Jermannya die Schülerin, ada umlaut. Schülerin, die Schülerin menulis itu bahasa Jermannya schreiben. Oke, bagaimana kalau kalian mau menerjemahkan seorang siswi menulis? Oke, seorang siswi menulis. Oke. Nomor 10 terakhir. Nomor 10.
kalimatnya itu Bapak. Bapak itu menyanyi. Ya, oke. Bapak itu der Vater menyanyi. Menyanyi itu bahasa Jermannya singen. Oke, bagaimana kalau kalian mau nulis seorang bapak menyanyi. So. Nah, sekarang kalian buat ini, tugas ini. Saya akan masukkan di GCR, dan setelah kalian membuat tugas, kalian kirim kepada saya. Semuanya tetap bersemangat, walaupun situasinya sulit, semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan supaya pintar semuanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.